Indah sekali. Kamu ini bicara apa? Saya tidak mengerti. Tadi kamu tolong saya. Sekarang kamu minta aku tolong kamu. Iya. Kenapa setelah aku lukai kalian aku baru mengerti? Maafkan aku. Aku akan membantu kalian. Ayo. Sekarang tunjukkan di mana. Ya, ayo. Siapa mereka? Apa hubungan mereka dengan kalian? Mereka masih keluarga kalian dan akan di sini menjadi manusia kera seperti kalian. Jadi mereka melakukan semua itu di gua itu. Baik, aku akan menolong mereka. Ayo. Tercinta, di manakah kau berada? Kalau benar kamu berada di pesawat, menangislah untukku, menangislah untukku Jagat Satria, menangislah untukku anakku, menangislah Jagat Satria, menangislah.
Jangan terus menangis. Berhasil. Kenapa tiba-tiba dengan mudah aku bisa menghubunginya? Karena aku membantumu, Wirat. Oh iya? Iya, aku yang mendampingimu, Wirat. Aku larut dalam semedimu. Apa yang kamu ucapkan, aku ucapkan pula. Dan apa yang kamu inginkan, aku inginkan pula. Iya, tapi sejak kapan Uyut menemukan saya? Itu tidak penting lagi, Wirat. Yang jelas, setelah kekuatan Gerinda Seba memisahkan kita, ikatan batin kembali mempersatukan kita, Wirat. Iya, karena ikatan batinlah yang selalu menyatukan kita, Uyut. Tapi di mana Lokahita? Kenapa sampai sekarang kita belum bertemu dengannya? Jangan khawatir, Wirat. Dengan kekuatan ikatan batin akan kita panggil dia. Wirat, ayo pusatkan pikiranmu kepadanya. Ya. Lokahita. Lokahita. Di mana kamu? Di mana kamu? Angkat mereka! Tadi menyebut-nyebut Adipati Tambahkuwoyo, hah? Iya. Kalian penebang-penebang liar yang dicari oleh Kanjeng Adipati. Ampuni kami. Iya. Kalian akan kubawa ke sana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Kami pasrah. Kami pasrah. Wirat, tidak berhasil. Kita gagal menghubungi Lokahita. Tapi nanti kita coba lagi, Wirat. Bagaimana keadaan Lokahita? Apa dia? Kita cuma bisa berharap, Wirat. Sekarang lebih baik kita pikirkan bagaimana menembus busur angin dan mengambil jagat satria anakmu. Iya, tapi bagaimana dengan balas budi kita kepada Gusti Batik Madrim yang telah membebaskan kita dari kalung Sengkang Baplang? Dan bagaimana cara pengembalian nama baik yang mesti saya lakukan di mata Prabu Angling Dharma dan Malapati Uyut? Wirat, Gusti Batik Madrim juga tahu, dan semua orang tahu bagaimana kamu langsung melawan Sengkang Baplang begitu kalung terkutuk itu lepas. Itu sudah cukup untuk membuktikan niat baikmu, Wirat, untuk membalas kebaikan dan pengembalian nama baikmu. Iya, saya juga berharap begitu, Uyut. Tapi kita di sini, kita semua orang melihat, Wirat, bahwa kecurangan Gerinda Sebalah yang membuatmu, aku, dan para pendekar yang lainnya tercerai-berai tak karuan. Ya, kita memang kalah, Wirat. Tapi kalah karena kecurangan Gerinda Seba. Iya, Uyut.
Mudah-mudahan kita bisa cepat menemukan Jagat Satria. Iya, sesudah itu kita kembali ke Malwapati. Silahkan, Nona. Mangun Aguna tertangkap, Gusti. Apa? Mangun Aguna tertangkap? Benar, Gusti. Kenapa bisa begini? Hah? Dan dia digiring ke sini? Iya, Gusti. Kenapa bisa jadi begini? Hah? Lalu di mana mereka? Ada di teras Pendopo Agung, Gusti. Ayo. Pati Baratmoyo. Iya, Kanda. Besok pengadilan akan digelar untuk mengetahui siapa yang berdiri di belakang para belandong liar ini, sehingga pencurian kayu terus berlangsung dan para pelakunya selalu lolos dari penyergapan prajurit kita. Iya, Kanda. Masukkan mereka ke penjara. Sendiko dawuh, Kanda Adipati. Masukkan mereka ke penjara. Baik. Ayo. Terima kasih yang sedalam-dalamnya aku ucapkan kepada kedua pendekar, Lokahita dan Patmasari, yang telah berhasil meringkus si berandal Mangun Aguna dan orang-orangnya. Sebaiknya kalian istirahat dulu. Besok pagi kita akan bertemu lagi dalam pesawanan resmi. Abdi Gandek akan mengurus peristirahatan kalian. Sampai besok. Mari, pendekar. Senggok, Iya, Gusti. pastikan di mana ruang Mangun Aguna ditahan. Aku harus lihat dulu bagaimana terjadi ini. Kalian akan menjadi pasukan perang Gua Kiskenda ini. Gua Kiskenda? Dia menganggap gua ini sebagai Gua Kiskenda. Kalau Sri Rama berhasil menghancurkan Alengka Direja dengan pasukan keranya, maka aku akan hancurkan Malwapati dengan pasukan kera yang kuciptakan dari kalian. Kelihatan dari tonton yang harus kau hancurkan.
baru kau lawan. Tangkap muda itu! Ayo, tangkap! Berhasil. Kita kembali menjadi manusia. Terima kasih pendekar Siliwangi. Bopo, bangun Bopo. Ada apa? Sampai pagi begini tidak ada kabar dari ketiga putri Prabu Baka itu, Bopo. Kenapa kamu tidak sabar? Sebab hanya kesabaran yang akan membuat kita berhasil. Iya, sayangnya saya tidak bisa sabar, Bopo. Saya ingin cepat-cepat mengalahkan Angling Dharma dan menduduki Malwapati. Kamu sudah berkali-kali gagal. Kalau sekarang gagal lagi, habislah riwayatmu. Kenapa Bopo bicara begitu? Karena aku sudah bosan menasihatimu. Kalau begitu, dengar nasihat saya. Bagaimana kalau kita ke Malwapati, yang kini dalam keadaan kosong, tanpa harus menunggu hasil kerja ketiga putri saya? Saya yakin, kalau saya, Ratu Gendrawani, Segawan Lanang, dan Lowo Abang kompak, maka akan sulit bagi siapapun juga untuk mendongkel kembali kita keluar dari Malwapati. Ya, tentu saja akan sulit mendongkel yang sudah masuk Malwapati. Sebab banjir buatan Sengkang Baplang pasti merendamnya. Kenapa Bopo bicara begitu? Ya, kenapa seorang Soca Cendawa bekas Senopati Agul berputus asa seperti itu? Saya hanya mengingatkan. Nyi Ratu, Bagaimana hasil pengintaianmu? ada sesuatu yang aneh dengan banjir yang menenggelamkan Malwapati. Aneh bagaimana? Ternyata banjir setinggi dada tidak menenggelamkan keratonnya. Bopo, kalau begitu apa yang terjadi sebenarnya? Ada dua hal. Pertama, Sengkang Baplang sengaja melindungi keraton dari genangan air. Atau Prabu Angling Dharma punya benteng pelindung gaib yang membuat bangunan keraton tidak akan pernah bisa diterjang banjir maupun amukan api. Dan hal ini tidak diketahui oleh Sengkang Baplang. Lalu yang kedua, Bopo? Kalau Sengkang Baplang sengaja melindungi keraton dari banjir, ini berarti ia punya ambisi untuk menduduki keraton dan menjadi raja di sana. Iya, kalau begitu saya akan segera ke sana, Bopo. Saya akan menyelidiki keadaan itu. Mohon restu, Bopo. Mari, Sang Prabu. Ya. Lagi-lagi main berangkat saja.
Penjelasanku belum selesai, Gendrawani. Lihat nih Ratu, kalau dari sini ada kesan keraton itu terendam. Tapi kalau kita dekati ternyata tidak. Kalau begitu kita harus ke sana, harus mendekat. Tunggu dulu. Kenapa Sang Prabu? Kelihatannya ada yang tidak beres. Maksudnya? Saya menjaga keselamatan Nyi Ratu. Jadi harus ada yang menyelidiki ke sana. Terima kasih Prabu. Segawan Lanang? Iya, Sang Prabu. Kamu ke sana. Selidiki apa keratonnya tidak terendam. Baik, Sang Prabu. Kenapa bukan saya yang ke sana? Kenapa harus Segawan Lanang? Kamu tidak perlu khawatir, Lowo Abang. Sang Prabu pasti punya alasan. Ya kan, Sang Prabu? Ya. Penciuman serigala Segawan Lanang yang saya butuhkan. Saya tidak mau kecolongan. Dari sini pun keraton masih terlihat tergenang air. Aku harus melihat lebih dekat. Setetes air pun di sini. Jadi raja itu memang impian yang sangat indah. Segawan Lanang, kalau saja kamu bisa duduk di sini, betapa Gung Binetoronya kamu, Segawan Lanang. Segawan Lanang!
Apa kabar Sang Prabu Baka? Kenapa Sang Prabu datang dengan senjata di tangan? Apa salah saya, Sang Prabu? Kesalahanmu karena tanpa malu kamu mengangkat dirimu menjadi raja. Ayo turun, atau kuhancurkan kamu. Mampukah kamu melawanku, Sang Prabu? Aku seorang raja sekarang. Lihat, para prajurit yang membentengiku. Pati, Hamba Sang Prabu. kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Baik, Sang Prabu. Serang! Bukan itu yang aku inginkan. Bukan itu. Untuk apa menjadi raja? Kalau akhirnya kematian yang aku dapatkan. Tidak. Aku tidak ingin mati. Tidak ingin kehilangan sahabat. Dan tidak ingin berpisah dengan ketiga putriku. Karena tugasku ke sini membuktikan kebenaran cerita Lo Abang. Tidak ada salahnya kalau kupanggil mereka sekarang. Yang bisa saya berikan sebagai imbalan atau hadiah atas jasa-jasa kalian menangkap dan menyerahkan Berandal Mangun Aguna. Kecuali ini. Terimalah. Terima kasih Kanjeng Adipati. Gusti Adipati. Pengawal Pakunjaran mohon menghadap. Ada apa? Berandal Mangun Aguna dan 8 anak buahnya tewas di ruang tahanan, Gusti Patih. Ini aneh. Sebelum diadili, sudah mati. Pasti ada yang tidak beres. Kemungkinan besar dari lingkungan kita sendiri. Ayo kita lihat mereka. Gusti, Berandal Mangun Aguna masih hidup, Gusti. Racunnya masih bisa diatasi? Bisa. Ada yang sengaja menotok jalan darahnya. Minta izin Kanjeng Adipati. Kita totok saja. Kanjeng Adipati. Iya, Lokahita. Ada seseorang yang sengaja menotok jalan darahnya. Kalau begitu bebaskan totokannya. Iya. Terima kasih Kanjeng Adipati. Berterima kasihlah kepada pendekar itu. Terima kasih pendekar. Sekarang katakan, siapa yang menotok jalan darahmu dan siapa yang meracunimu? Abdi Senggot. Abdi Senggot? Iya, Gusti. Kenapa jadi begini?
mensenggotkan adik-adikku, Rai Satrumoyo. Kenapa dia? Kamu tahu alasannya? Iya, Gusti. Kami ini kelompok berandal Manggon Angguna dari pasukan bawah tanahnya. Satrumoyo punya gerakan bawah tanah. Iya, Gusti. Lalu kalian disuruh membuat kerusuhan di sana-sini? Betul. Kalau negeri ini kacau dan rusuh, maka Adipati akan dianggap gagal. Tunjukkan buktinya. Satrumoyo. Tega sekali kamu mau membunuh abdi setiamu. Kakang Adipati, kalau tabib tidak dapat menyelamatkan nyawa abdimu, maka hukuman mati yang akan menyambutmu, Satrumoyo. Tabib, tolong orang Malang itu. Tidak. Kenapa? Takut dia membongkar rahasiamu? Rahasia apa? Hah? Gerakan bawah tanahmu untuk menjatuhkanku dari singgasana Kadipaten. Jangan sembarangan kamu bicara. Berandal Mangun Aguna masih hidup, Satrumoyo. Dia telah menceritakan semuanya kepadaku, termasuk usahamu meracuni dia dan anak buahnya. Awasi itu masuk. Saya terpaksa membuka rahasia. Saya terpaksa melakukannya karena Gusti mengkhianati saya. Lihat ini, Satrumoyo. Surat penting ini ia serahkan padaku untuk ditukarkan dengan keringanan hukumannya. Dan di luar, dua pendekar tengah meringkus para pengawalmu. Prajurit, tahan dia. Dia harus menjadi saksi pengkhianatan Satrumoyo. Apakah kita akan terus berkelahi? Kakang takut Kasoring Yuto? Hah? Menyerahlah Kakang dan turun dari tahta. Biar aku yang menjadi adipati. Tidak. Tidak, Satrumoyo. Salahkah kita kalau kita bantu sang adipati? Selama Satrumoyo dianggap musuh negara, tidak ada salahnya kita membantu. Kamu mungkin akan menang, karena aku tahu ilmu kanuraganmu yang lebih sempurna dariku. Tapi aku tidak akan menyerah sampai titik darahku yang penghabisan. Kepalang basah, Kakang. Kenapa itu campur? Maaf, aku cuma ingin melerai. Tidak perlu.
sudah kamu puas menjadi senopati, benteng Kadipaten Tambak Moyo. Inilah akhir dari kebodohanmu. Nyi Jantur? Nyi Jantur? Jangan kaget kalau kita bisa bertemu kembali di sini, Suliwa. Dengan mudahnya Renda Seba memisahkan kita. Tapi dengan mudahnya pula kita bisa bertemu. Itu sudah kehendak sang dewa. Iya, Nyi. Nyi, sekarang kita kembali ke Malapati, Nyi. Kamu duluan yang harus ke Malapati, Suliwa. Tapi kamu jangan kaget kalau Malapati tidak menyambutmu dengan ramah. Iya, aku mengerti, Nyi. Prasangka buruk sering terjadi dalam diri manusia. Ya, aku akan mencari Prabu Angling Dharma. Semoga cepat bertemu, Nyi. Jangan lupa hubungi Ratri Pramudita melalui cincin penghubung kalian. Suruh dia dan para pendekar yang lain kembali ke Malapati, ya? Baik, Nyi. Mari, Nyi. Di mana Sang Prabu berada? Iya, aku harus mencari. Siapa yang berani memporak-porandakan guaku? Siapa? Cantik sekali kamu naga gini. Kurang ajar. Dinding aku lenyap. Di mana Angling Dharma? Semua sudah kita periksa, tapi Angling Dharma sudah tidak ada. Iya, percuma saja kita kemari. Tidak percuma. Sebab dengan demikian, kalian bertemu denganku. Dan rahasia kecurangan pusar angin dapat ku ketahui. Siapa yang telah meledakkan guaku ini? Ini salah paham, Sang Dewi. Yang aku tanya siapa? Begini, Sang Dewi. Jawab! Putra Mahkota Raja Saputra.
Prabu Angling Dharma. Tapi kemana? Apa yang terjadi? Kami tidak menemukan Angling Dharma. Tapi kedatangan kami ke sana dipergoki oleh Dewi Nagagini. Ya, orang-orangmu memang sang patih. Dan inilah yang membuatku kembali ke sini untuk mengobrak-abrik pusar angin. Mana Raja Samuka? Dia harus bertanggung jawab atas rusaknya gua dan hilangnya Angling Dharma. Aku yang bertanggung jawab atas hilangnya Prabu Angling Dharma. Sebab akulah yang meledakkan gua itu. Dan aku yakin kalau memang Angling Dharma masih berada di dalam gua, jasadnya pasti ditemukan. Kenapa kamu begitu yakin? Sebab tak akan ada yang bisa lolos dari bandul Sagotraku. Tapi aku telah membentengi guaku dengan dinding api. Prabu Angling Dharma punya aji sirep kendi. Api sebesar apapun akan bisa ia padamkan. Sahabatku Bahadur punya bukti tentang lolosnya Angling Dharma sebelum gua meledak. Betul itu. Ingin melihat buktinya, Sang Dewi? Baik, saya ingin melihatnya. Oh, ya. Boleh. Lihat Sang Dewi. Inilah yang terjadi jauh sebelum gua itu meledak dihantam oleh Bandul Sagotra. Bisa ku percaya apa yang aku lihat ini? Oh, cermin sihirku tidak pernah bohong, Sang Dewi. Kalau begitu, tahukah cermin sihirmu di mana Angling Dharma berada sekarang? Tentu saja bisa. Hanya dengan bersatu, kita bisa menemukannya, Nagagini. Bersatu, Sang Prabu? Iya. Untuk apa kita bermusuhan kalau tujuan kita sama? Kutegaskan sekali lagi, urusanku dengan Angling Dharma urusan pribadi. Aku tidak butuh bantuan siapapun juga. Selamat tinggal. Kamu boleh sombong, Nagagini, tapi pada suatu saat nanti kamu akan mengemis-kemis padaku minta tolong. Lapor Yang Mulia. Lapor kenapa? Ada 2 pendekar mencurigakan menuju perbatasan Yang Mulia. Raja Saputra, membakalah hamba Yang Mulia. Selidiki kedua pendekar itu. Untuk apa berada di wilayah kita? Tidak salah lagi, Uyut. Ini pasti kaki bukit pusar angin itu. Ya. Kami dulu juga terlempar sampai ke sini. Waktu dikejar-kejar oleh murid pusar angin. Oh. Kalau benar ini kaki bukitnya, berarti pusar angin sudah dekat, Wirat. Iya, Uyut. Tapi bagaimana kita bisa ke sana tanpa kendaraan khusus? Tidak usah khawatir, Uyut. Kita pasti dijemput. Dijemput? Ya. Ini semua daerah kekuasaan mereka, Uyut. Kedatangan kita pasti sudah diketahui. Terus? Nah, begitu mereka datang, kita angkat tangan dan menyerah. Menyerah? Tidak, Wirat. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam pusar angin, Uyut, kalau tidak ikut mereka? Ingat, Uyut, kita kesini untuk mencari jagat satria. Iya. Iya. Uyut mengerti. Hei,
Siapa kalian? Sudah Wira. Iya. Sudah Wira. Iya. Aku sudah Wira. Kenapa kamu kesini? Kamu mau mati? bisa mengendalikan kendaraan ini. Jangan khawatir, Uyut. Kendaraan ini bisa terbang sendiri ke markasnya tanpa dikemudikan. Lihat saja. Iya. Hebat. Lihat, Uyut. Mereka di belakang kita. Jangan khawatir, Wiran. Uyut akan menghalanginya. Itu mereka. Kita harus mendahulunya. Sang Prabu sudah Wiran. Kamu gimana, anakku? Bayimu tidak ada di sini. Jangan bohong, Raja Samuka. Kembalikan padaku dan aku akan pulang dengan damai. Mudah sekali mulutmu berbicara itu, sudah Wiran. Sedangkan kau sudah merusak tempat. Jadi, kamu tidak bisa keluar dari pusar angin. Hai, apa ini? Hati-hati, Wir. Kalian akan kujadikan budakku. Ya, ingat, Wir. Tujuan kita kemarin untuk mencari jagat satria, Wir. Tapi rantai ini, Uyut, itu urusan nanti. Setelah kita tahu di mana jagat satria berada. Penjaga, bawa mereka ke penjara.
Maafkan saya, Romo Dewaji, kalau saya tidak bisa menangkap dengan bandul Sagotra saya. Wirat, jangan melakukan sesuatu yang membuat mereka curiga. Iya, Uyut. Ya, Wirat, kira-kira kamu tahu di mana Jagat Satria berada? Tidak tahu, Uyut. Kalau begitu, ayo, cepat kita pusatkan pikiran kita untuk mencarinya, Wirat. Ya. Jangan coba macam-macam. Aku akan mengawasi kalian. Baik, Tuan. Baik. Sang Prabu, tunggu. Malam hari, Tragolo-golo belum datang juga. Tidak mungkin aku di sini terus. Siapa mereka? Untuk apa mereka berkelahi? Sama-sama kuat. Sang Prabu Anglingdarma? Sang Prabu Anglingdarma? Kalian mengenal aku? Ya, Sang Prabu Gung Binetaro Prabu Anglingdarma. Kami sangat menghargai kedatangan Sang Prabu. Kami mengharapkan kehadiran Sang Prabu untuk memecahkan masalah kami. Masalah? Masalah apa? Kedua putri pewaris Sahpuri ini bertarung memperebutkan kedudukan ratu di negeri kecil kami ini.
Kalau kalian pewaris sah, maka siapa yang tertua? Dialah yang berhak menjadi ratu. Kami kembar dan sama-sama ingin menjadi ratu. Tapi sebuah kapal tidak mungkin dipimpin oleh dua nahkoda. Salah satu menjadi ratu dan yang satunya menjadi patih. Apa patih tidak lebih rendah dari ratu? Siapa yang mengatakan begitu? Berarti tidak tahu apa arti kedudukan raja dan patihnya. Patih bertugas melaksanakan perintah dan kebijaksanaan raja. Perintah atau kebijaksanaan raja tak berjalan tanpa adanya patih sebagai pelaksananya. Putri Biru, Putri Ungu, saya yakin kalian akan menjadi dwi tunggal yang baik. Jadilah ratu dan patih yang saling menghormati, saling memahami. Keharmonisan kalian akan tercermin dalam kebijaksanaan yang akan kalian lahirkan. Ingat, kepemimpinan kalian bukan cuma untuk kepentingan kalian, tetapi untuk rakyat negeri Puri Kabut yang kalian cintai. Percayalah dengan kearifan kalian, dengung kedamaian, dan kesejahteraan negeri ini akan sampai ke Mawapati. Terima kasih atas kepercayaan Puri Kabut. Mau mendengar nasihatku? Sang Prabu, ini artinya siapapun yang menjadi ratu dan siapapun menjadi patih tak akan menjadi masalah lagi bagi kedua pewaris Puri ini. Kami mohon Sang Prabu bersedia untuk tinggal sementara. Mohon maaf, Gusti Prabu. Malwapati membutuhkan Gusti Prabu. Malwapati? Siapa kamu? Saya Pragolobolo, Sukma Ngelemboro, yang sengaja menyusul Paduka. Mari Gusti Prabu. Sang Prabu! Sang Prabu, tunggu! Mohon restui penobatan kami sebagai ratu dan patih, Sang Prabu. Nanti dulu. Saya tetap tidak mengenalmu. Siapa kamu sebenarnya? Dan kenapa aku harus percaya tentang berita Malwapati yang kamu bawa? Gusti Patih Batik Madrim yang mengutus saya, Sang Prabu. Kanda Batik Madrim yang mengutusmu? Iya, Sang Prabu. Aneh. Tapi Kanda Batik Madrim bisa menghubungiku lewat kekuatan batinnya. Ketika Sang Prabu merogoh Sukmo, Sukma sayalah yang bisa menyusul Sang Prabu. Dan ini sudah saya buktikan. Kita bisa ketemu di Puri Kabut. Tapi sebelum ini, betapapun saya berteriak, Sang Prabu tidak bisa mendengar saya. Oh, jadi kamu ini Sukma, Pragolobolo? Iya, Sang Prabu. Sukma yang lepas dari badan Wadak. Mari Gusti Prabu, saya antar Gusti Prabu ke Wadak Sang Prabu kembali. Mari Sang Prabu. Ayo Pragolobolo, kita temui Kanda Batik Madrim. Baik, Gusti. Maaf Pragolobolo, aku harus mencari sendiri.
kalian? Jangan tanya siapa kami. Berani lewat sini, sahabat jangan mati. Selalu diangkat. Apa ini kehendak Dewa Tara? Tidak. Aku harus pulang ke bawah Pati. Ya. Sang Prabu Baka, Paman Segawan Lanang, dan Pati Lowo Abang. Akhirnya, apa yang aku impikan selama ini tercapai sudah. Dengan mudah dan tanpa pertumpahan darah, kita duduki Malwapati. Singgasana ini, Singgasana Agung Malwapati, yang konon menjadi lambang kemegahan dan wibawa Raja Gung Binetoro telah jadi milikku. Menjadi pusat kekuasaan, di mana dari tempat ini akan aku hembuskan nafas gaya kepemimpinanku. Malwapati boleh tetap terendam air. Tapi dari singgasana dan atas kekuatan sihirku, akan aku buka lorong lurus yang akan membentang sebagai jalan masuk menuju istanaku. Lorong air, terbukalah. Kamu jangan membuka kekuasaan Gendrawani. Jangan salah langkah. Kenapa kamu serahkan dirimu pada Ratu Kegelapan? Kenapa Gendrawani? Kenapa anakku?